Ribuan tahun yang lalu, di kedalaman sebuah hutan tropis, udara terasa lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk perlahan. Di antara pepohonan lebat, buah-buahan bergelantungan di dahan, menunggu saatnya jatuh ke tanah. Satu persatu, buah yang terlalu matang terlepas dari tangkainya dan terhempas ke tanah, pecah dan mengeluarkan aroma manis yang begitu kuat mengundang hewan-hewan di sekitarnya. Serangga datang lebih dulu, lalu burung dan para primata, hingga akhirnya seorang manusia. Ia tertarik oleh bau manis yang menusuk hidungnya. Ia mencicipi buah yang lembek itu, lalu memakannya dengan lahap. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terasa hangat, kepalanya ringan, dan pikirannya melayang aneh. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada buah busuk tersebut, namun ia sangat menyukainya. Reaksi kecil di dasar hutan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ribuan tahun kemudian, generasi manusia selanjutnya belajar menikmati efek memabukkan pada buah-buahan tersebut dan mulai mencoba membuatnya menjadi minuman. Sejak saat itu, manusia mulai melajari sebuah proses kimia yang menakjubkan, fermentasi. Dari buah yang jatuh dan membusuk di atas tanah, lahirlah cairan yang akan mengubah perjalanan budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah manusia, alkohol. Apa yang sebenarnya terjadi pada buah yang busuk tersebut? Ketika buah menjadi terlalu matang, kulitnya pecah dan dagingnya terbuka. Di sanalah gula alami seperti glukosa dan fruktosa keluar dan terpapar ke udara. Udara membawa mikroorganisme kecil bernama ragi atau secara ilmiah disebut yeast dari genus Saccharomyces. Ragi ini hinggap di permukaan buah dan mulai memakan gula tersebut. Saat ragi mencerna gula, mereka melakukan proses yang disebut fermentasi alkoholik. Secara kimiawi, ragi mengubah glukosa menjadi dua produk utama, yaitu etanol dan karbon dioksida. Proses ini berlangsung di kondisi tanpa oksigen atau anaerobik. Etanol yang dihasilkan inilah yang menyebabkan efek memabukkan, baik pada hewan maupun manusia. Tak ada yang tahu pasti kapan manusia pertama kali memanfaatkan fermentasi secara sadar, namun bukti arkeologis menunjukkan jejaknya sudah sangat tua. Penemuan minuman beralkohol bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses panjang yang terjadi secara mandiri di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun. Bukti tertua mengenai pembuatan alkohol diperkirakan berasal dari 9.000 hingga 13.000 tahun yang lalu, bertepatan dengan masa ketika manusia mulai beralih dari kehidupan nomaden menjadi pertanian menetap. Di Tiongkok bagian utara, sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, para arkeolog menemukan sisa-sisa pada kendi tanah liat yang menunjukkan adanya campuran minuman beralkohol hasil fermentasi dari beras, millet, anggur liar, dan madu. Proses alami fermentasi, di mana ragi liar memakan gula yang terdapat dalam buah, biji-bijian atau madu, kemungkinan besar ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat pada peradaban manusia awal. Namun setelah mereka menyadari efeknya, penemuan sederhana ini mulai dimodifikasi dan dikembangkan secara mandiri oleh berbagai kebudayaan di seluruh dunia menggunakan beragam bahan alami yang tersedia di lingkungan mereka masing-masing. Beberapa ribu tahun kemudian, budaya di seluruh dunia mulai menciptakan minuman fermentasi mereka sendiri. Di Mesopotamia dan Mesir kuno, bir dari gandum dan jelai menjadi minuman sehari-hari, bahkan menjadi bagian dari upah pekerja piramida. Di Yunani dan Romawi kuno, anggur tumbuh subur dan menjadi bagian penting dari budaya dan ritual. Di Amerika Selatan, masyarakat membuat cica dari jagung, kadang dicampur tanaman halusinogen. Di Meksiko kuno, pulque dibuat dari getah kaktus agave. Di Afrika Timur, bir pisang dan bir palem menjadi kehidupan sosial. Sedangkan di Jepang, fermentasi beras melahirkan sake. Di Indonesia sendiri, masyarakat telah menikmati tuak, minuman tradisional beralkohol yang dibuat dari nira aren, kelapa, atau lontar. Selama ribuan tahun,
Kadar alkohol dalam minuman fermentasi alami terbatas sekitar 13%. Hal ini dikarenakan ketika kadar etanol terlalu tinggi, zat ini menjadi racun bagi ragi, sehingga menghentikan proses fermentasi. Namun, batasan ini berubah ketika manusia menemukan sebuah proses fisika yang mengubah dunia, penyulingan atau distilasi. Catatan tertua tentang distilasi berasal dari ilmuwan Arab abad ke-9 bernama Jabir Ibnu Hayyan atau Geber. Ia dikenal sebagai bapak kimia dan orang pertama yang berhasil menyuling alkohol menggunakan alat penyulingan yang disebut al-ambik atau cikal bakal kata alembik dalam bahasa Inggris. Dari sinilah juga muncul kata alkohol, berasal dari bahasa Arab alkuhul yang awalnya berarti serbuk halus antimon untuk kosmetik mata, namun kemudian digunakan untuk menyebut substansi murni hasil distilasi. Distilasi bekerja dengan memanaskan cairan fermentasi hingga alkoholnya menguap, karena titik didihnya lebih rendah daripada air. Lalu mendinginkan uap itu kembali menjadi cairan yang jauh lebih pekat. Dengan cara ini, manusia pertama kali menghasilkan minuman keras dengan kadar alkohol yang jauh lebih tinggi, seperti brandy, rum, dan gin. Di abad ke-16, alkohol menjadi komoditas penting dalam perdagangan dunia. Rum dari tebu di Karibia menjadi minuman wajib para pelaut dan alat tukar dalam perdagangan budak Atlantik. Brandy dan gin dibawa bangsa Eropa ke Afrika ditukar dengan tanah, minyak kelapa, dan manusia. Dari seorang yang mabuk buah busuk hingga penjelajahan samudera global, alkohol telah menjadi bagian integral dari sejarah umat manusia, mencerminkan kreativitas, perdagangan, ilmu pengetahuan, serta bahaya di baliknya. Sebuah proses kimia yang sederhana, namun dengan konsekuensi sosial dan budaya yang luar biasa.